Hai, perkenalkan nama saya Fatia Zarina. Saya dari kelas 11 IPS 1 dan di video ini saya akan mempresentasikan tentang aspek keuangan berdasarkan PowerPoint yang telah saya buat. Baiklah, sesuai urutan pertama, itu kita akan membahas tentang tujuan. Seperti yang tertera pada PowerPoint yang telah saya buat, tujuannya yaitu untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran pendapatan. Seperti ketersediaan dana, biaya modal awal, kemampuan untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah perusahaan itu dapat berkembang terus atau tidak. Yang kedua, ada biaya praoperasi. Dalam membangun sebuah usaha, perlu diawali dengan pembuatan gagasan, penelitian tentang produk, pasar dan aspek-aspek lain yang dipertimbangkan untuk diambil di sebuah keputusan. Menempuh keperluan tersebut, yaitu untuk mempunyai konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan kita disebut biaya praoperasi. Biaya tersebut dikeluarkan baik usaha tersebut jadi dijalankan atau batal. Suncase tidak dimasukkan dalam bentuk NPV karena biaya tersebut di luar perhitungan studi kelayakan usaha. Selanjutnya ada kebutuhan dana. Setelah jumlah dana yang dibutuhkan diketahui, selanjutnya yang perlu diketahui adalah dalam bentuk apa dana tersebut didapat. Yang jelas, yang akan dipilih adalah sumber dana yang mempunyai biaya paling rendah dan tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan. Dana tersebut adalah aktifat yang berwujud, bisa dapat berwujud dan tidak berwujud. Yang dapat berwujud, yang tetap berwujud yaitu tanah, bangunan, kantor dan perangkat komputer hardware dan software. Sedangkan yang tidak berwujud yaitu hak paten, lisensi, biaya pendahuluan. Selanjutnya di situ ada sumber dana. Pada dasarnya, setiap perusahaan membutuhkan modal yang mana modal tersebut dapat berupa modal sendiri ataupun modal orang lain ataupun keduanya. Yang pertama, kita akan membahas tentang modal sendiri. Apa itu modal sendiri? Modal sendiri adalah modal yang dimiliki oleh pemegang saham yang umumnya jumlah dana yang tercantum masih jauh dari cukup atau terbatas untuk antisipasi kebutuhan dana investasi keseluruhan. Keuntungannya yaitu tidak ada kewajiban mengembalikan modal. Yang kedua ada modal asing atau modal pinjaman, yaitu modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman, dan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan. Keuntungannya yaitu jumlah pinjaman yang tidak terbatas atau tersedia dalam jumlah banyak. Yang selanjutnya ada proyeksi harga jual pokok atau produksi. Proyeksi harga pokok penjual harus didukung oleh volume proyeksi dan volume penjual. Biaya produksi per unit adalah total biaya produksi dibagi dengan volume produksi, sedangkan harga pokok penjualan per unit adalah total harga pokok penjualan dibagi dengan volume penjualan. Dan apa saja manfaat dari harga pokok penjualan tersebut? Yang pertama ada sebagai patokan untuk menentukan harga jual. Yang kedua yaitu untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Selanjutnya ada proyeksi rugi ke laba. Proyeksi rugi ke laba adalah gambaran keuntungan operasi usaha beberapa tahun ke depan. Untuk membuat proyeksi rugi ke laba harus dihitung terlebih dahulu proyeksi nilai penjualannya, biaya produksi, dan biaya operasi. Biaya operasi yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional kantor dan pemasaran produk. Dan apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Yang selanjutnya ada komponen laporan laba rugi. Seperti yang kita lihat di PowerPoint yang telah saya buat, itu terdiri dari 14. Yang pertama ada penjualan atau pendapatan. Kedua ada harga pokok penjualan. Ketiga ada laba kotor. Keempat ada biaya operasi. Kelima ada laba kotor operasional. Yang keenam ada penyusutan atau depresiasi. Yang ketujuh ada pendapatan bersih operasi. Kedelapan ada pendapatan lainnya. Kesembilan adalah laba sebelum bunga dan pajak. 10 biaya bunga. 11 laba sebelum pajak. 12 ada pajak. 13 laba sesudah bunga dan pajak. Dan yang terakhir ada laba per lembar saham. Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya keutuhan investasi.
Seperti yang dilihat, biaya investasi adalah biaya yang diperlukan dalam pembangunan awal usaha yang terdiri dari A sampai G, terbagi menjadi dua, yaitu biaya prainvestasi dan biaya pembelian aktiva tetap. Yang biaya prainvestasi terdiri dari biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin, sedangkan biaya pembelian aktiva tetap yaitu berwujud tanah, mesin bangunan, peralatan dari kantor, dan lain. Yang tidak terwujud yaitu goodwill, hak cipta, lisensi, merek dagang. Yang ketiga ada biaya operasional, itu terdiri dari upah atau gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, dan biaya pemasaran dan lain. Dan yang terakhir kita akan membahas arus kas, menggambarkan jumlah uang yang masuk dan keluar, baik jenis maupun jumlahnya, estimasi sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan datang. Maaf, ternyata masih ada satu slide lagi, yaitu tentang jenis arus kas. Iya, seperti terlihat pada PowerPoint, jenis aliran kas terdiri dari 3, yaitu aliran kas awal atau internal cash flow, ada aliran kas operasional atau operational cash flow, dan yang terakhir ada aliran kas terminal cash flow. Baiklah, yang pertama itu ada aliran kas awal, yaitu aliran yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi, misalnya pembelian tanah, gedung, dan biaya pendahuluan. Kalau yang kedua itu aliran kas operasional atau operational cash flow, yaitu aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti penjualan, biaya minum, dan administrasi. Dan yang terakhir ada aliran kas akhir atau terminal cash flow. Itu merupakan aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek atau nilai residu seperti sisa modal kerja, nilai sisa proyek, yaitu penjualan peralatan proyek. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.